Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perhitungan terhadap mahasiswa yang masuk dan keluar di Universitas Siber Asia. Kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Rimba Tri Cahya, Ilham Bayu Wibowo, dan Aldi Saputra. Yang pertama, statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Dalam arti luas, statistik inferensi atau indukatif adalah alat pengumpul data, pengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan hasilnya dimanfaatkan atau digeneralisasi untuk populasi. Yang kedua, probabilitas. Probabilitas adalah bagian matematika yang membahas perihal ukuran terjadinya satu peristiwa yang tidak dapat pada pastikan terjadi atau tidak terjadi pada kemudian saat. Probabilitas menyajikan metode-metode yang berkaitan dengan ketidakpastian serta adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep-konsep probabilitas ialah dasar dan sampel serta inferensi tentang populasi yang bisa dibuat pada suatu sampel. Bidang keilmuan statistik. Bidang keilmuan statistik adalah sekumpulan metode untuk memperoleh dan menganalisa dalam pengambilan suatu kesimpulan. Meski cabang ilmu matematika, statistika memiliki perbedaan mendasar pada logikanya. Jika matematika menggunakan logika deduktif, sementara statistik menggunakan logika indukatif. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu susunan data dimulai dari data terkecil sampai data terbesar dan membaginya ke dalam berbagai kelas. Dengan data nilai ini, data akan diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi dan juga akan dihitung pusat data serta letak data. Metode penelitian. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada tanggal 23 November 2022 pada pukul 11 di kampus Universitas Siber Asia. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menghitung jumlah mahasiswa yang masuk atau keluar di Universitas Siber Asia. Merekap data. Setelah menghitung dalam kurun waktu yang ditentukan, kemudian data mulai direkap. Kemudian pembuatan tabel distribusi frekuensi. Output dan target pencapaian. Menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Diketahui 50 data kecepatan mahasiswa yang masuk dan keluar Universitas Siber Asia dalam waktu 50 menit. Berikut untuk tabelnya. Bisa dilihat untuk data yang terkecil adalah 1 dan yang terbesar adalah 23. Data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan per menit. Kemudian setiap mahasiswa yang masuk maupun keluar ditulis dalam kertas dengan memperoleh sebanyak 50 data. Pada tabel di atas, nilai minimum 93, nilai maksimum 381. Yang paling sering muncul adalah nilai minimum sama dengan 1, nilai maksimal 23. Range sama dengan 23 kurang 1 sama dengan 22. Kelas sama dengan 2K lebih dari 10. K sama dengan 6,7 dan seterusnya. 6, 7 dan seterusnya. Dipilih K sama dengan 6. Interval sama dengan 22 per 6. 22 bagi 6 sama dengan 3,6. Dibulatkan sama dengan 4. Rekap data dalam tabel. Berikut tabel pertama. Bisa diketahui tepi bawah 1
tepi atas 4 frekuensi sama dengan 22. Frekuensi bawah 5, tepi atas 7 frekuensi 14. Frekuensi bawah 8, tepi atas 11 frekuensi 8. Tepi bawah 12, tepi atas 16 frekuensi 4. Tepi bawah 16, tepi atas 18 frekuensi 0. Tepi bawah 19, tepi atas 23 frekuensi 2. Ikut untuk frekuensi relatif. Berturut-turut yaitu ada 44%, 28%, 16%, 8%, 0%, 4%. Pada tabel 1, kita merekap data yang telah diperoleh, dan pada tabel 2, kita menentukan frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi 50/100. Berikut untuk tabel 3, distribusi kurang dari. Kurang dari 0, frekuensi kumulatif 0, lebih dari 0, frekuensi kumulatif 50. Kurang dari 4, frekuensi kumulatif 22, lebih dari 4, frekuensi kumulatif 28. Kurang dari 7, frekuensi kumulatif 36, lebih dari 7, frekuensi kumulatif 14. Kurang dari 11, frekuensi kumulatif 46, lebih dari 11, frekuensi kumulatif 6. Kurang dari 15, frekuensi kumulatif 48, lebih dari 15, frekuensi kumulatif 2. Kurang dari 18, frekuensi kumulatif 48, lebih dari 18, frekuensi kumulatif 2. Kurang dari 22, frekuensi kumulatif 50, lebih dari 22, frekuensi kumulatif 0. Berikut untuk tabel 4, histogram frekuensi. Tepi bawah 1, tepi atas 4, batas bawah 1,5, batas atas 3,5, frekuensi 22. Tepi bawah 5, tepi atas 7, batas bawah 5,2, batas atas 6,5, frekuensi 14. Tepi bawah 8, tepi atas 11, tepi bawah 8,5, batas atas 10,5, frekuensi 8. Tepi bawah 12, tepi atas 15, batas bawah 12,5, batas atas 14,5, frekuensi 4. Tepi bawah 16, tepi atas 18, batas bawah 16,5, batas atas 17,5, frekuensi 0. Tepi bawah 19, tepi atas 23, batas atas 19,5, batas atas 22,5, frekuensi 2. Berikut grafik histogram frekuensi. Bisa dilihat dari setiap tahun datanya menurun. Selanjutnya ada tabel 5, poligon frekuensi. Tepi bawah 0, tepi atas 0, nilai tengah 3, frekuensi 0. Tepi bawah 1, tepi atas 4, nilai tengah 3, frekuensi 22. Tepi bawah 1, tepi atas 7, nilai tengah 4,5, frekuensi 14. Tepi bawah 8, tepi atas 11, tepi tengah 13,5, frekuensi 8. Tepi bawah 12, tepi atas 15, nilai tengah 19,5, frekuensi 4. Tepi bawah 16, tepi atas 12, nilai tengah 25, frekuensi 0. Tepi bawah 19, tepi atas 23, nilai tengah 30,5, frekuensi 2. Tepi bawah 0, tepi atas 0, nilai tengah 0, frekuensi 0. Berikut untuk grafik poligon frekuensi. Ini selanjutnya adalah tabel 6, O'Keefe kurang dari. Kurang dari 0, frekuensi kumulatif 0. Kurang dari 4, frekuensi kumulatif 22. Kurang dari 7, frekuensi kumulatifnya 36.
kurang dari 11 frekuensi kumulatif 44, kurang dari 15 frekuensi kumulatif 48, kurang dari 18 frekuensi kumulatif 48, kurang dari 22 frekuensi kumulatif 50. Berikut untuk grafik oktav kurang dari. Berikut selanjutnya ada tabel 7 oktav lebih dari 10 frekuensi kumulatif 50, lebih dari 4 frekuensi kumulatif 28, lebih dari 7 frekuensi kumulatif 14, lebih dari 11 frekuensi kumulatif 6, lebih dari 15 frekuensi kumulatif 2, lebih dari 18 frekuensi kumulatif 2, lebih dari 22 frekuensi kumulatif 2. Berikut untuk grafik oktav lebih dari. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan secara langsung dan dari hasil analisis pengembangan terhadap data mahasiswa Universitas Asia yang disusun dengan distribusi frekuensi, maka penyajian data akan lebih mudah. Tapi, jika ada kesalahan kecil dalam penulisan rumus atau yang lainnya pada awal dalam pemasukan data, maka akan memakan waktu dan sulit untuk memperbaiki data yang berikutnya karena harus diubah lagi secara satu persatu. Berikut untuk daftar pustaka. Demikian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.